Teknologi adalah alat, inovasi adalah cara kita menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dani Akbar selaku pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Parmas Setiawan dengan NIM 2404010027 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6, di mana kelompok kami akan membahas teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Ricky, Indra, Dela, Alda, Aidina, dan Widya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dela Natasha. Yaitu ada teknologi masa depan dalam mempersiapkan SDM untuk penguasaan dan pengembangan teknologi masa depan. Alasan utamanya yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini, itu tuh dapat membantu atau dapat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Alasan yang harus kita pertimbangkan yaitu yang pertama ada perkembangan industri di industri 5.0 dunia. Yang kedua, tidak hanya jadi penonton, jadi kita bisa terjun langsung dalam pengembangan teknologi masa depan. Yang ketiga, ada buka peluang baru di dunia ekonomi. Selanjutnya ada target kuesioner yang kami riset itu manusia yang selain mahasiswa umrah. Permasalahan dalam era industri 5.0, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan faktor utama yang menggerakkan berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia kerja. Kebutuhan akan SDM yang mampu menguasai teknologi semakin mendesak, bukan hanya untuk mengikuti arus perkembangan global, tetapi juga memperkuat daya saing dan kemandirian lokal. Namun, untuk mencapai hal ini, institusi pendidikan, perusahaan, dan individu sendiri perlu berkolaborasi dan dalam mempersiapkan diri agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang teknologi. Pemberdayaan SDM yang tech ready tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk masa depan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Citra Fitria Panjitan. Pertanyaan kuesioner, apa tujuan atau fokus kuesioner yang kami gunakan? Yang pertama ada frekuensi dan keterlibatan dalam perkembangan teknologi. Yang kedua adalah pentingnya penguasaan teknologi untuk karir dan masa depan. Yang ketiga ada kurikulum dan akses teknologi di kampus. Dan keempat ada peran instruktur atau dosen dalam teknologi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Lukman Lase dengan NIM 2404010173. Baiklah, adapun kuesioner yang telah kami berikan kepada ke-75 audiens yang ada, yaitu pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengikuti perkembangan teknologi terkini melalui media seperti internet, buku, seminar, dan lain-lain. Yaitu dapat kita lihat dari diagram lingkaran yang disediakan, kita dapat melihat bahwa dari ke-75 audiens, sebanyak 66,7% menjawab setuju dan sebanyak 5,3% menjawab tidak setuju, serta 26,7% menjawab netral. Pertanyaan kedua, yaitu seberapa penting menurut Anda penguasaan teknologi dalam menunjang karir di masa depan? Sama halnya dengan pertanyaan pertama, kita juga dapat melihat melalui diagram lingkaran tersebut, yaitu sebanyak 52% netral, 25,3% setuju, dan 20% tidak setuju. Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa kurikulum yang Anda pelajarin saat ini sudah memadai untuk menghadapi perkembangan teknologi di masa depan? Yaitu dari ke-75 audiens yang ada, sebanyak 80% menjawab setuju, 13,3% menjawab netral, dan 4% menjawab tidak setuju. Pertanyaan keempat, seberapa penting menurut Anda penguasaan teknologi untuk meningkatkan peluang karir di masa depan?
yaitu sebanyak 77% audiens menjawab setuju, 14,7% netral, dan 5,3% tidak setuju. Halo semua, perkenalkan nama saya Ricky Caniago. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa besar peran dosen atau instruktur dalam memperkenalkan teknologi baru kepada Anda? Dari 75 responden kami menjawab, sebanyak 69% responden setuju akan bahwa dosen atau instruktur turut memperkenalkan teknologi terbaru kepada mahasiswa pada saat ini. Dan sebanyak 29% netral atau bahkan tidak setuju. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas teknologi seperti laboratorium komputer atau perangkat lunak terbaru di kampus? Dari 75 responden kami menjawab, sebanyak 75% responden setuju bahwa kampus atau perangkat lunak terbaru disediakan oleh kampus. Laboratorium komputer atau perangkat lunak terbaru disediakan oleh kampus, dan sebanyak 20% netral atau tidak setuju. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa banyak dukungan institusi pendidikan Anda atau universitas Anda dalam memberikan akses ke teknologi dan pelatihan teknologi masa depan? Dari data 75 responden, sebanyak 58% responden setuju, dan sebanyak 37% dan sisanya netral atau tidak setuju. Maka dari data ini bisa kita simpulkan bahwa 50% institusi pendidikan mendukung dan memberikan akses teknologi ke pelatihan teknologi masa depan. Lalu kita lanjut ke kuesioner berikutnya. Seberapa sering Anda terlibat dalam proyek atau kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan teknologi? Nah, dari 75 responden, kita mendapatkan data sebanyak 54% sering terlibat dalam proyek atau kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan teknologi, dan sebanyak 44% sering atau bahkan tidak setuju atau tidak mengikuti kegiatan atau terlibat dalam proyek kegiatan ekstrakurikuler dan teknologi. Lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Anda merasa siap untuk bersaing di dunia kerja yang semakin digital setelah lulus nanti? Sebanyak 51% dari total 75 responden kami setuju, dan sisanya setuju, tidak setuju atau netral. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa mahasiswa pada saat ini masih 50-50 atau 50-50 dalam kesiapan untuk dunia kerja yang semakin digital. Lalu lanjut pertanyaan terakhir, seberapa penting menurut Anda kemampuan untuk belajar secara mandiri tentang teknologi baru? Dari 75 responden, 71% menjawab setuju dan 30% menjawab tidak setuju. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 70% dari responden menurut kemampuan untuk belajar mandiri tentang teknologi baru itu sangat penting. Halo, perkenalkan nama saya Aidina Fitriani. Baiklah, dari materi yang sudah teman-teman saya paparkan, kesimpulannya adalah dalam menghadapi era industri, penting bagi kita untuk mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia yang mampu menguasai dan mengembangkan teknologi. Dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden, terlihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan teknologi guna mendukung daya saing di masa depan. Selain itu, institusi pendidikan perlu berperan aktif dalam memberikan akses fasilitas, kurikulum yang relevan, serta dukungan dosen yang dapat memperkenalkan teknologi terbaru. Tanpa kesiapan SDM yang mumpuni, Indonesia beresiko hanya menjadi pengguna teknologi asing yang tertinggal dari persaingan global. Dan untuk saran, yang pertama adalah peningkatan kurikulum berbasis teknologi. Institusi pendidikan perlu mengadaptasi kurikulum yang lebih fokus pada keterampilan teknologi dan inovasi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Yang kedua yaitu dukungan fasilitas dan akses teknologi. Diperlukan fasilitas seperti laboratorium komputer dan akses perangkat lunak terbaru agar mahasiswa memiliki kesempatan langsung untuk belajar dan berlatih. Yang ketiga yaitu mendorong untuk pembelajaran mandiri. Mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam mengembangkan keterampilan teknologi secara mandiri, baik melalui kursus online, kegiatan ekstrakurikuler,
ataupun proyek-proyek berbasis teknologi di luar perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Alda Revalina Natalinza Goto. Setelah kelompok kami membahas tentang kesimpulan dan saran, selanjutnya ialah bagian rencana tindak lanjut yang dibagi menjadi 3 opsi. Yang pertama, di mana sosialisasi dan seminar teknologi dengan mengadakan seminar, yaitu dengan mengadakan seminar lokakarya atau webinar secara rutin untuk memperkenalkan teknologi kepada para mahasiswa, dosen, staf, dengan narasumber dari kalangan profesional. Acara ini bisa memberikan pemahaman langsung tentang pentingnya penguasaan teknologi di era Industri 5.0. Yang kedua ialah pelatihan dan workshop, praktek di mana mengadakan pelatihan dan workshop teknologi terkini yang berfokus pada keterampilan digital seperti pemrograman, analisis data, dan penggunaan software industri. Yang ketiga ialah kegiatan, diskusi, dan sharing sesi kelas atau kampus, yaitu dengan memanfaatkan waktu kosong di kelas atau di kampus dengan sharing atau berbagai pengalaman atau pengetahuan tentang teknologi dan informasi. Dari diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa di era industri 5.0, penguasaan teknologi menjadi kunci untuk bersaing di dunia kerja. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga mempengaruhi keterampilan yang dibutuhkan. Tanpa kesiapan diri yang tinggi, kita berisiko hanya menjadi pengguna teknologi asing dan tertinggal dalam persaingan global. Terima kasih Bapak Dosen Dani Akbar dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada waktu ini sudah cukup. Ayu Ting Ting is I think. Thanks you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.